Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya tidak akan bercerita mengenai pengalaman yang saya alami ataupun pengetahuan-pengetahuan mengenai dunia supranatural yang saya pahami. Tapi, pada video kali ini, saya akan memilih satu orang dari follower di Instagram saya untuk kita saling berbagi melalui video call. Dan pastinya jika seandainya saya bisa, saya mampu, saya akan coba melihat lebih dalam lagi. Apakah orang-orang ini memiliki sosok-sosok penjaga, baik kodam-kodam yang berasal dari leluhur atau kodam-kodam yang memang mengikuti, menyukai diri mereka. Dan kodam ini berasal dari sebuah tempat-tempat tertentu. Nah, untuk teman-teman yang misalkan ingin juga nih ikutan berbagi cerita, sharing secara live bersama saya, teman-teman bisa langsung follow Instagram saya di @animusangindigo. Linknya nanti akan saya tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf jika misalkan rekaman ini mempunyai kualitas gambar atau suara yang agak sedikit kurang bagus, karena memang rekaman ini saya rekam secara live menggunakan kamera handphone dengan fasilitas audio dan pencahayaan yang minim. Jadi mohon maaf, saya harap isi dari video ini bisa untuk menjadi referensi dan pelajaran untuk teman-teman semua yang mungkin sedang menggali kemampuan supranatural diri teman-teman. Dan tidak bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Serta apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu, mungkin jika saya bisa jawab, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jika teman-teman memang ingin mengikuti live secara langsung seperti kali ini, teman-teman jangan tunggu lama lagi. Langsung follow Instagram saya. Jelas nggak suara saya? Dengar bang? Dengar ya? Gimana keadaannya? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat. Abang gimana, sehat? Lagi di mana? Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di mana? lagi ngekos di Bogor, lagi skripsi. Lagi Oh, Bogor Saya, nggak PSBB ya? Kenapa? Iya, Bogor nggak PSBB ya? Jakarta yang PSBB lagi kan? Iya, Jakarta. Cuman sini jam malam sampai jam 8. Jadi kalau di atas jam 8 bakal kena tilang ya, kena udah razia. dirajia Terima ya? kasih bang udah diajak live bareng. Iya, iseng-isengnya juga baru pertama kali. Iya, makasih banget. Kebetulan saya ngikutin terus loh YouTube abang nih. Iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Dan semua yang abang bahas itu cocok sama saya, persis. Cocok ya? Cocok karena kebetulan saya ada keturunan kerajaan. Keturunan gimana tuh? Mungkin nggak boleh saya sebut ya keturunan mana yang cuman pada dasarnya keturunan dari Jogja. Cuman dari yang saya tangkap sendiri tuh kena blacklist dari mimpi saya yang saya lihat, blacklist, jadi kena blacklist gitu. Dan pernah saya ketemu suatu gebetan yang indigo, yang spiritualis, yang saya bilang itu kayak light worker, yang emang dari awal dia tuh diturunkan di bumi kayak memandu orang-orang supernatural. Ya kayak contohnya saya itu dia meyakinkan bahwa ya saya punya keturunan darah ke sana dan ada beberapa yang harus diwariskan ke saya. Kayak abang yang mengatakan khodam ilmu, ada khodam yang berwujud, ada khodam keris, kan banyak kan jenisnya ya. Saya nyimak semua itu. Dan saya merasakan semuanya. Kakak sendiri selama ini sering ngalamin kayak pengalaman supranatural nggak? Maksudnya Pernah. kayak mungkin sering ngeliat atau gimana? Ini mungkin cerita sedikit ya. Saya kecil tuh bisa ngelihat TK SD. Cuman tutup. Itu kata orang tua saya sendiri. Saya sering nunjukin di situ ada apa, di situ. Cuman ketutup. Terus baru ini umur saya 21 tahun persis
genap 21 tahun, saya benar merasakan hal yang aneh. Dari mulai mimpi yang selalu jadi kenyataan, mimpi yang selalu jadi kenyataan, mimpi pesan, mimpi yang terjadi benturan energi itu yang abang katakan selalu. Itu selalu kejadian tuh ya? Selalu kejadian. Contohnya ini corona nih. Saya langsung diliatin, dan lagi corona bakal nambah di mana, bakal gitu-gitulah. Petugasnya dulu yang kena atau orang yang dulu langsung kelihatan semua. Jadi, dan yang kemarin nih, habis lebaran itu ada salah satu makhluk yang menunjukkan eksistensi dirinya. Terus saya mau tidur habis zikir wiri. Dan tubuh saya langsung kena benturan energi. Saya nggak bisa nafas, susah nafas. Terus energinya rasanya habis, kayak habis basket 4 quarter, rasanya capek banget. Dan itu saya sakit selama setengah jam ibaratlah, panas segala macam. Cuman habis itu sembuh. Didoain sama bapak. Itu kejadiannya kapan? Sakitnya kapan kejadiannya? Kejadiannya plus 2 minggu lebaran, Idul Fitri. Oh, baru tahun ini berarti ya? Ya. Nah, SMP sama, saya juga mimpinya selalu jadi kenyataan. Kalau mulai mimpi jadi kenyataan tuh SMP. Mulai SMP. Kalau yang menunjukkan eksistensi umur 21 tahun genap. Itu mulai hal-hal aneh, Bang. Mungkin Abang gimana ya penjelasannya? Oh, deh satu lagi. Waktu saya tidur di hari sebelumnya, sebelum dia melakukan eksistensi dirinya kepada saya, waktu saya sakit setengah jam itu, dia itu ada satu cahaya putih masuk ke dalam diri saya, dan semua tubuh saya bergetar selama 2 menit. Cuma 2 menit. Bergetar semuanya. Masuk ke dalam diri saya. Nah, mungkin sebenarnya saya sendiri sih, Kak, kalau ya gimana? Sebenarnya gini, kalau yang saya lihat ya, jadi bisa benar, bisa enggak ya. Bisa benar, bisa enggak. Kalau yang saya lihat, memang kakak itu sepertinya terlahir kategori orang yang punya tulang wangi. Jadi tulang wangi itu orang yang memang gampang atau mudah disukain sama makhluk gaib. Oke. Jadi misalkan biasanya begini, kalau misalkan pergi ke suatu tempat yang ada penunggunya, gitu ya, katakanlah yang ada penunggunya gitu ya. Nah, orang-orang yang tulang wangi ini pasti lebih peka deh. Jadi dia lebih, waduh di sini ada setannya nih, waduh di sini ada penunggunya nih. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, terus gejala-gejalanya tuh misalnya kayak kepala pusing, tiba-tiba kepala pusing, badan rasa nggak enak nih, ada di tempat itu badan nggak enak nih, itu biasanya disebut tulang wangi tuh. Kalau itu, nah kakak sepertinya saya lihat termasuk orang yang bertipe itu. Aduh. Dan ini saya mau tanya, di keluarga besar ya, entah itu paman, entah itu siapalah, pokoknya yang masih keluarga besar, ada nggak orang yang memang di keluarga kakak tuh mendalami dunia supranatural juga? Kakek saya sendiri dari bapak juga sama, adik juga iya. Oh, ada ya. Dari Jogja. Ada ya, memang ada ya. Memang ada, cuman ya saya sendiri kaget aja. Jadi memang gini. Jadi ini kalau yang saya lihat ya, kalau yang menurut saya ya. Jadi kakak nih memang punya, bisa dibilang ada garis keturunan ya, ada garis keturunan. Cuman mungkin karena yang waktu itu kakak bilang ditutup ya. Jadi dia itu sekarang lagi proses pembukaan secara alami, belum secara total. Nah ini sekarang lagi prosesnya tuh, nanti lambat laun kepekaan itu tuh bakalan lebih tajam lagi, percaya sama saya. Karena seiring dengan berjalannya waktu tuh nanti dia bakalan ngebuka sendiri tuh.
Nah, Benar. kalau misalkan pasti kan pertanyaannya gini, siapa sih yang ngikutin saya gitu kan? Iya, benar Siapa siapa? sih yang ngikutin saya? Nah, sebenarnya gini, saya ngelihat ada beberapa sosok memang, cuman saya nggak tahu di antara sosok-sosok ini mana yang ngikutin kakak, karena di Nah, seperti antara tanya bang. beberapa yang di antara beberapa yang saya lihat ini, takutnya sosok-sosok yang memang ngejagain garis keturunan kakak. Misalnya kayak yang ngejagain kakek, yang ngejagain apa tadi, Pak D, ya paman ya kan. Orang-orang Oke. itu takutnya. Nah, yang saya lihat, saya nggak tahu nih ya, mungkin kakak pernah jumpa atau pernah lihat atau enggak. Saya ngeliat di kakak itu ada yang ngejagain ya, tapi ini belum tentu ngikutin diri kakak ya. Dia hanya menjagai garis keturunan ya. Bisa jadi dia juga yang ngedampingi kakak nanti setelah benar-benar kebuka. Tapi kalau misalkan Oke. kakak kenapa-napa, misalnya pergi ke tempat benturan energi, biasanya sosok-sosok ini yang Iya. datang nolongin kakak. Nah, yang Oh, I see. pertama yang saya lihat itu ada sosok kakek putih, baju putih, dia bersorban juga. Iya, Memang seperti saya pernah lihat seperti itu. apa ya, Iya. sultan, kiai lah atau seperti itulah ya, Iya. bersorban putih itu satu. Dia itu yang ngelindungin kakak dari berbagai macam energi negatif yang datang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat juga ada sosok-sosok laki-laki muda, betul seperti kakak bilang, itu seperti orang kerajaan zaman dahulu. Dia Benar. itu Iya. mungkin kalau misalkan kakak pernah lihat, dia pun juga ada sebuah keris dia pegang. Benar. Dia kemana-mana Benar. selalu bawa keris. Itu yang sosok muda itu. Nah, sosok yang Benar. satu lagi ini agak sedikit buram. Saya lihatnya agak-agak sedikit buram. Cuman memang seperti entah seperti macan atau seperti apa. Cuman ya agak-agak buram lah. Cuman yang jelas saya lihat ya dua sosok itu yang selalu datang ngelindungin kakak kalau misalkan benturan-benturan energi. Nah, cuman di antara yang saya lihat, Oke. saya nggak tahu sosok mana yang benar-benar ngejaga atau ngedampingi diri kakak gitu. Oke, oke. Makasih Kak Pernah ada ininya. lihat nggak yang saya bilang itu? Pernah semuanya. Semuanya lihat dan macan putih itu kakek dari nenek ibu saya. Kakek dari ibu saya pernah lihat di Hmm, mimpi macan putih. Dan oke itu oke. tanpa minta. Jadi emang dia punya karisma di sebuah emang punya karisma di sebuah kawasannya di kabupaten saya. Dia punya karisma yang Hmm. menurut saya yang orang-orang cuma lihat, tahu, kenal langsung segan gitu sama dia. Dan itu karena punya karakternya seperti itu, saya lihat macan putihnya jadi suka sama kakek saya. Hmm. Ya mungkin mungkin itu yang saya lihat ya. Cuman saya nggak tahu di mana di antara mereka tuh yang benar-benar mendampingi diri kakak. Ini saya juga lihat satu lagi ada sosok, pernah lihat sosok hitam tinggi gede nih. Ya, pernah lihat saya. Itu yang bikin saya takut. Pernah ada lihat sosok hitam tinggi gede. Ini saya baru lihat, dia baru datang soalnya. Aduh, itu membuat saya takut, Kak. Itu sumpah pernah di mimpi tapi ya, kalau yang menunjukkan Hmm. eksistensinya belum. Di mimpi. Dimimpiin apa? Itu di pohon, saya lihatnya di pohon. Itu waktu saya kecil sih. Belakang ini ya, saya kerasa nih. Waktu kecil ya. Ya, berarti apa yang saya lihat benar ya. Bener. Satu Tapi lagi sih, sebenarnya gini, ya, apa tuh? kayaknya ada anak kecil ya. Ada anak kecil mungkin nggak tahu ya, itu sedurul sedurul papat lima pancar saya atau gimana mungkin. Soalnya saya yang lihat situ kembar, dia tuh kembar dan kayak anak kecil, remaja lah gitu. Oh, Yang saya lihat di mimpi. kalau itu saya nggak lihat. Yang saya lihat Nah, cuman seperti yang tadi saya bilang, yang orang tua seperti bersorban, laki-laki muda yang pakai kerajaan, seperti macan putih, sama yang tadi terakhir yang baru datang yang saya lihat itu yang tinggi gede hitam. Cuman saya nggak tahu nih, yang tinggi hitam gede ini dia punya energinya beda dari yang tiga tadi. Kayaknya yang tinggi hitam ini sebenarnya bukan bukan yang ngejagain garis keturunan, tapi yang sosok tinggi hitam gede ini seperti makhluk-makhluk gaib ini yang diem di suatu tempat nih. Jadi misalnya kayak penunggu mana, tapi dia tertarik sama diri kakak. Sepertinya yang saya oke. lihat.
Oke, oke. Nah, itu yang saya takutin. Saya emang dari kemarin, dari saya habis makan nasi goreng jam 12 malam, saya habis itu Ah, muntah-muntah. Saya ada yang ngintil, ada yang ngikutin saya. Dan saya muntah-muntah hmm, dong. Terus saya dibawain sama hmm, orang tua saya, kalau misalnya kamu nggak kuat, kamu wirid ini dan segala macam. Kan saya diajarin. Cuman emang hmm, masih kerasa. Gimana? Saya kan disuruh untuk mengendalikan diri. Jadi enggak, hmm. jangan saya yang ngebawa, tapi kamu yang bawa mereka. Dia bilang gitu kan. Nah, Betul. untuk Jadi gini, seperti yang saya sering bilang ya, kalau misalkan memang, apalagi kakak ini termasuk orang yang saya lihat punya tulang wangi. Jadi tulang wangi ini orang-orang yang sebenarnya gampang banget nih narik-narik makhluk nah, alam gaib tuh ngikut ke badan dia. Jadi makanya langsung kakak ikut. tuh harus punya prinsip, bener. Hah? Kedengeran nggak Iya suara bener saya? banget. Ya, Nah, jadi kakak itu harus punya prinsip itu, kalau ada yang mau ngikut, itu harus mengikuti peraturan kita. Jadi bukan kita hmm, yang ngikutin peraturan dia. Itu tips satu dari saya. Jadi jangan sampai nanti justru malah roh gaib ini yang ngatur kehidupan kita. Itu jalannya nggak bagus. benar-benar. Nah, yang saya Gitu. lakuin sebenarnya halusinasi. Halusinasi itu kalau kita sampai ke bawah kan ya, kayak di YouTube kakak yang Hmm. kalau kita halusinasi, halusinasi itu kan bisa membawa kita jadi bunuh diri, putus asa, dan jatuhnya kita ke bawah mereka, ke dunia mereka kan. Betul. Nah, kalau halusinasi itu memang sih pasti awal-awal itu orang pasti sering banyak alamin ya. Bahkan saya sendiri dulu juga awal-awal sering banget nih jadi antara ragu ya kan. Mana nih yang Iya kita kan? lihat bener-bener atau mana nih yang sebenarnya cuma halusinasi kita gitu kan. Nah, untuk cara ngilanginnya itu ya kita mesti meditasi Kak. Jadi kita mesti sering-sering meditasi, misalnya kayak jam-jam tertentu malam sih lebih enaknya meditasi, kita tenangin pikiran karena meditasi itu tuh proses di mana kita bisa memilah antara imajinasi kita sama kenyataan kita. Nah, terus juga saya sering bilang kan kita juga harus sering uji. Jadi misalkan kalau kakak merasa, duh mata batin gue udah mulai kebuka nih gitu kan, gue udah mulai bisa Iya. ngerasa ini, itu justru harus Iya. diuji. Diujinya ya kakak datang nih ke Gimana? tempat-tempat yang sekiranya angker atau gimana gitu kan. Nah kakak lihat nih, apa sih penunggunya di sana? Bener nggak nih apa yang gue lihat dengan yang banyak orang lihat gitu kan? Kalau Iya. misalkan bener, Iya. berarti kan memang apa yang kita lihat bukan halusinasi gitu. Nah, nah, sebenarnya kalau boleh jujur itu ya kayak itu Oh, pernah saya lakuin sama gebetan saya yang sebelumnya. Emang gebetan saya kan hmm, indigo, tapi yang light walker bukan karena hmm, keturunan, tapi emang hmm, murni dikasih Tuhan. Dan hmm, itu pernah saya lakuin, dan sekarang kan kebetulan saya udah saya blok semuanya, putus segala macam. Mungkin kakak mau terawang aja silahkan. Saya lihat juga karena corona ini saya dipertemukan sama dia, karena alam yang hmm. mempertemukan saya. Dan jujur saya mempunyai kesalahan yang salah banget lah, ibarat ngelepas dia lah, sampai saya punya masalah sama dia kan. Nah, Nggak bisa move dia on. cewek sih, ibarat cewek lah, random gitu ya. Saya Nah, nggak tahu. Cuman yang jelas saya punya kesalahan besar, yaitu ngelepas dia, karena dia sebenarnya yang mau membimbing saya, yang semesta nunjukin ini. Dan mungkin saran dari kakak gimana lah ini, jujur sebenarnya lucu sih. Karena saya maksudnya lihat gimana nih? dulu Gimana? Gimana apanya leluhur nih? saya tuh Baby. leluhur saya tuh Hah? percaya sama yang gebetan yang dulu, untuk membimbing saya di dunia Oh, supranatural. Intinya dia supernatural, saya supranatural. Nah, oh. cuman dia memiliki kesamaan mimpi sama mantannya. Itu yang membuat saya kesel sebenarnya. Jadi dia balik sama mantannya, terus saya putus hubungan sama dia. Jadi semesta yang menggiring saya untuk deket sama dia, yang kakak bilang saya uji ke tempat pingit segala macem. Saya tuh sebenarnya banyaknya ke curug sih, curug gitu. Yang kalau biasanya curug kan ada dalamnya kerajaan goib, tutup Hmm. portalnya. Dan Ya, saya cuma biasanya ngetesnya. ya, Mm-mm. ya, cuman kalau saran saya, kalau misalkan kakak nanti mau coba, pilih tempat-tempat yang setidaknya lebih aman. Karena
untuk kita ngetes gitu juga terkadang ada konsekuensinya ya. Misalnya kalau kakak ngeliat ke Curug, betul kakak bilang Curug itu banyak sekali tempat-tempat biasanya dihuni oleh kerajaan-kerajaan gaib tuh. Ya amit-amit kalau misalkan kakak pas lagi ngetes tiba-tiba ada yang nggak seneng, itu bisa dampak negatif. Jadi Ya, kalau saya sih biasanya ya kayak sekedar rumah atau bukan gedung kosong atau ya yang ringan-ringan aja. siap, 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 Kak. Yang Oke deh, jangan saya yang merasa. terlalu ekstrim. Ya, ya. Nggak apa. Jadi kalau misalkan pokoknya saya berani bilang apa yang kakak alami itu semua kenyataan, bukan halusinasi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang lu mah cuman halu, saya bilang itu nggak benar. Karena memang saya Iya. lihat kakak memang ada bakat bakat supranatural dan memang ada beberapa sosok leluhur yang jaga, yang ngelindungin diri kakak. Cuman memang prosesnya belum 100%. Mungkin kalau sekarang saya nilai baru sekitar 60 sampai 65%. Secara bertahap nanti dia bakalan kebuka tuh. Eh, Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan dia bakalan lebih kebuka dan bakalan lebih menunjukkan lah keadaan di apa keberadaan dia sama diri kakak. Nah, cuman mungkin sedikit pesan nih ya, sedikit pesan. eh untuk sekarang ini kakak jangan terlalu terfokus ke dalam dunia kebatinan karena takutnya jika kakak terlalu fokus nanti bisa ngeberantakin hal-hal lain yang lagi kakak kerjain gitu, misalnya kayak pekerjaan atau mungkin kuliah atau mungkin segala macamnya. Jadi jangan terlalu terfokus, jangan terlalu dikejar. Jalanin aja semuanya secara natural karena nanti secara natural itu benar. dia bakalan kebuka sendiri gitu. Sama Benar. hati-hati kalau misalkan datang ke orang yang ngakunya, wah gue hebat, gue supranatural gitu kan, gue indigo atau apa segala macem. Hati-hati karena bisa-bisa nanti malah dibuat kakaknya itu salah jalan. Hmm, contoh, Kak. Soalnya segini, belakangan ini pernah nggak ketemu sama orang yang punya kebatinan juga atau gimana gitu? Selain keluarga ya. Keluarga ya. Kalau ketemu orang yang punya kebatinan indigo itu sejak umur 21 tahun Hmm. genap itu saya ditemukan terus benar terus kayak semesta Sering, tuh emang sering, menuntun sering, saya sering banget sering ketemu sampai gitu ya, saya nih sering ketemu ya. sering itu sampai Ya soalnya sekarang nih takutnya, baru di ah, Bogor baru bulan ini saya ditemukan oleh komunitas namanya Seki Devine Akidai Devine itu komunitas indigo Jakarta Jabodetabek Seki Devine oh, itu komunitas kalau abang mungkin tahu lah itu kan komunitas supernatural spiritual yang nggak lihat agama ya kalau saya lihat hmm, bebas di situ kalau ya ngomongin spiritual takutnya, kan nggak maksud saya takutnya nanti kalau hmm, terlalu banyak eh, mengikuti kata-kata orang, nanti yang ada iya si kakak sendiri kayak ngerasain dampak negatif gitu. iya benar. Jangan Kayak arahnya nggak jangan jelas kan. terlalu betul, jangan terlalu Eh, terpaku dengan perkataan orang deh. Jadi seperti yang saya bilang, jalanin aja secara alami, nanti pelan-pelan bakalan kebuka kok. siap siap bang Ini sekarang mungkin lagi di mana? Lagi di kosan? saya lagi di Bogor sih bang saya kan kuliah Iya, di IPB maksudnya ya bang di ya kosan atau Deket, ah, ya di kosan di kosan? Iya. Di kosan situ pernah ngelihat hantu nggak? eh nggak cuman mimpi iya tuh di Mimpi apa? bawah Cewek ada bukan? sosok cewek 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 Hah? putih kalau nggak salah ya Iya. Oh, iya. Ya ada putih sih soalnya. terus ya emang ya kayaknya penunggu sini cuman nggak begitu ganggu sih kalau menurut saya jadi untuk memberikan halusinasi ke teman-teman saya ganggu jail kayaknya enggak deh emang saya rasa Tapi pernah ada dia yang udah lama tapi pernah ada yang lihat sosok cewek di situ. nggak kayaknya dia energinya nggak terlalu kuat jadi Hmm. nggak Tapi situ menurut tapi kakak pernah mimpi ada sosok cewek putih di situ. hmm, Ya, soalnya memang kalau setiap rumah sih pasti ada hantunya ya. Jadi saya terkadang kalau lihat itu memang beberapa di itunya pasti
kelihatan gitu. Setiap rumah sih pasti ada hantunya. Ya memang si cewek ini nggak usil kok, dia cuma say hello aja tadi. Jadi ya saya juga nggak terlalu Nggak terlalu iseng kok. Ganggu, santai. Cuman Ya. jalan sini ini kerasa banget, di jalan sebelah kanan kan hutan ya. Di PB kan banyak hutan. Ini ngerasa banyak banget yang kayak bilang kakak yang saya tulang wangi ya. Itu menarik perhatiannya, tiba-tiba semua energi itu menuju ke saya semua. Sampai yang di atas pohon saya lihat ke bawah langsung. Makanya saya kalau udah habis maghrib gak berani keluar udah. Semenjak umur 21 tahun ini gak berani keluar. Iya, memang daerah IPB itu memang masih banyak tempat-tempat yang punya aura kuat lah. Saya juga sering ke Bogor. Cuman seringnya saya di Bogor kota. Saya seringnya di Bogor kota. Oh iya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada bang. Ada nih. Apa tuh? Dua sih bang, 2 pertanyaan. Apa tuh? Tanya aja. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Saya diliatin sama ini bang, sama semesta tentang adanya kayak orang fisika bilang tuh transformasi kosmik ya. Jadi kayak bentur dunia sana, dunia gaib sama dunia sini. Jadi saya lihat tuh ada makhluk gaib yang mau masuk ke sini, dan energi dari orang-orang yang ingin meditasi, ingin wirid, dan yang mau mengambil energi positif dari alam bakal keganggu karena energi dari alam itu akan ngecil saya lihat. Karena sosok makhluk ini yang masuk sini, yaitu saya lihat tuh punya badan pakai apa tuh yang pakai jarah tuh loh, tameng itu loh bang, tameng terus botak, dan itu besar, dan itu yang kayak menembus dunia sana sama dunia sini. Jadi orang-orang yang wirid dan segala macam bakal ganggu. Artinya kalau saya lihat pesannya tuh dari masa corona ini, pandemi, orang yang bakal intinya harus menjaga tentang spiritualnya masing-masing. Kayak orang yang meditasi harus ditingkatin untuk meditasi, orang yang wirid harus ditingkatin wiridnya, orang yang mungkin Katolik atau Kristen harus ditingkatin frekuensi sama jiwanya dengan musik misalnya ya. Dan itu harus ditingkatin, kalau enggak orang-orang yang spiritual giveaway gitu, kayak kita Suppress dan spiritualis, indigo, itu bakal hilang kekuatannya, benar akan hilang. Karena emang kita nggak deket lagi sama yang energi positif itu dari alam. Kalau saya lihat ya bang ya. Jadi kayak memang keadaan gini itu memang sebenarnya kesempatan untuk mendekatkan diri kita tuh sama Tuhan ya, sama keluarga. Jadi memang biasanya terkadang kan kita mau puasa putih males karena ada kegiatan di luar gitu kan. Tapi karena corona ini kan kita jadi bisa, yaudah deh, gua kan nggak kemana-mana, kita coba puasa putih, kita deketin diri kepada Tuhan. Ya memang itu mungkin sebuah pesan juga yang disampaikan untuk ke diri kakak tuh dari sosok itu. Nah mungkin bisa jadi juga sosok yang kakak lihat itu bisa jadi juga mungkin sosok itu yang kakak lihat itu termasuk sosok leluhur kakak. Cuman karena cuman punya energi yang gede di antara yang lainnya, mungkin saya nggak bisa lihat. Gitu. Siap. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Terus ini saya sendiri kan merasa diri saya aneh bang ya, kayak nggak punya temen gitu loh bang. Dan punya temen tuh gebetan saya yang lama, sekarang udah hilang lah kontak. Terus boleh nggak bang kira-kira saya kontak bang kalau berkenan? Soalnya jujur saya bingung sih mau cerita sama siapa. Soalnya adik saya pun sama, mempunyai bakat yang sama, cuman dia sendiri kan jauh di kampung ya, di tempat saya. Boleh kalau kira-kira saya kontak-kontak dengan abang ntar kalau berkenan? Gimana? Mau ngontak-kontak abang sih. Bisa. Ntar lanjut di DM aja. Oke, siap. Ntar saya boleh. Siap bang. Nanti time kalau misalkan kapan saya ke Bogor, ya mungkin kalau ada waktu kita bisa ketemu ngumpul-ngumpul. Seneng banget saya bang. Abang posisi di mana bang? Kalau saya sih sendiri di Depok. Deket. Bogor Depok. Deket. Tapi Depoknya Depok perbatasan Jakarta Selatan. Saya di Cinere. Oh Cinere ya.
Kalau padi saya di Villa Santika, 3 stasiun. Villa Oh, Santika. tapi saya sering Jadi, ke Bogor. Saya sering ke Bogor. oh iya, kabarin Seminggu, aja Bang kalau seminggu sekali 2 kali itu pasti saya ke Bogor. Cuman belakangan ini kan zona merah kan Bogor katanya kan, jadi saya agak iya agak kurang. ngeri ya. Iya. Ntar kabarin aja Bang ke Bogor, ntar saya ajak kemana jalan-jalan ke sini atau Siap, segala macam. Ntar kita bisa ketemu. siap. Iya siap. Ini Terus ini satu lagi sih rekaman Bang. kita nanti saya posting di ini rekaman kita nanti saya posting di YouTube ya. Oh boleh boleh, nggak apa-apa. Terus Sip. satu lagi Bang. Satu lagi Apa kayaknya tuh? ini nggak tahu ya. Ini pesan dari alam untuk saya atau ke orang lain. Itu ada yang bilang tentang Hmm. orang indigo itu, orang indigo yang katakan saya adalah light worker, bukan karena supernatural yang dikasih. Tapi Hah? light worker yang dari rahmat itu bakal dikumpulkan. Saya nggak tahu maksudnya apa. Itu bakal dikumpulkan. Wah makasih Galuh. Mungkin abang lebih tahu ya. Itu soalnya saya yakin itu nggak halusinasi karena tubuh saya kena benturan energi waktu dia yang sosok ngasih pesan ke saya. Tunggu bentar. Jadi gimana coba lebih detail, lebih detail. Jadi ini kakak melihat dalam mimpi gitu ya? Mimpi ya. Atau secara kebatinan? Dua-duanya dapat sih. Jadi ada yang menyampaikan bahwa nanti akan ada perkumpulan gitu ya? Iya. Entah ini untuk saya sendiri agar saya ditemukan orang-orang yang sama atau emang untuk semuanya saya nggak tahu ya. Mungkin itu sih yang buat saya bingung dari kemarin yang nggak tahu jawabannya apa. Oke. Sebenarnya gini sih, ini kalau menurut saya ya, mungkin bisa salah. Mungkin bisa salah, tapi ini menurut Sama. saya, apa yang kakak mimpiin itu atau apa yang kakak lihat itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, itu tuh kayak pertanda kalau ya udah, diri kakak tuh jalanin aja dulu. Nanti akan ada waktunya semua leluhur-leluhur yang seharusnya menjaga diri kakak itu mereka bakalan datang ngumpul untuk ngebimbing, ngebantu diri kakak. Itu kalau menurut saya ya, pesannya menurut saya seperti itu. Tapi ya mungkin bisa salah. Iya, Ngerti nggak? siap Bang. Siap. Kurang lebih Thank you Bang. begitu. Oke, siap. Oke, siap. Saya putus ya. Nah ini saya posting nggak apa-apa ya di YouTube ya? Nggak apa-apa, siap. Ntar katanya kontak-kontakan DM aja ya Bang. Oke, siap. Oke, Ya, siap. Salam kenal ya. ya, sukses terus Bang. Oke. Taps.